Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bolehkah menggabungkan niat puasa qada dan Syawal. Misalnya ada wanita yang dia haid pada saat bulan Ramadan, kemudian ketika masuk bulan Syawal, apakah dia bisa berpuasa mengkodok ya puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan dengan niat dua, yaitu niat mengkodok puasa dan juga niat puasa bulan Syawal. Dan ini juga ditanyakan kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jawabannya teman-teman sekalian, untuk berkaitan dengan ini, yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal, ya ini merupakan puasa yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya, ibaratnya kalau misalnya kita sholat sunnah, sholat wajib, ya, ada ba'diyah, ya. Dan salah satu keutamaan dari puasa 6 hari di bulan Syawal ini seperti yang kita telah ketahui, seperti berpuasa 1 tahun penuh. Dan juga dia sebagai untuk menutupi kekurangan, ya, untuk menutupi kekurangan yang ada di bulan Ramadan. Ya, namun teman-teman sekalian, pada saat seseorang memiliki hutang puasa, ya, dan ingin mendapatkan keutamaan ini, maka syaratnya itu harus disempurnakan dahulu puasa bulan Ramadan. Berkaitan juga dengan kodoknya. Karena dalam hadis, ya dikatakan, Man soma Ramadana thumma atba'ahu sitta min syawalin kana qasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutinya. Ya, maka maksudnya di sini adalah puasanya bulan Ramadan ini harus sempurna dulu. Karena kalau masih ada kekurangan dari bulan Ramadan, masih ada 7 hari, berarti puasa Ramadannya belum belum sempurna. Ya, dia belum berpuasa bulan Ramadan selama 1 bulan full. Maka disempurnakan terlebih dahulu. Ya, ini yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Ya, karena tidak sah melakukan hal tersebut karena puasa 6 hari di bulan Ramadan tidak akan terwujud kecuali seseorang setelah eh, kecuali setelah seseorang menyempurnakan puasa Ramadan secara secara penuh. Olehnya teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa Syawal ini adalah puasa yang mengikuti bulan Ramadan, sehingga untuk mendapatkan keutamaan ini, ya, harus disempurnakan dahulu bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan dalam hal ini puasa qada. Ya, kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita tidak tidak berpuasa bulan Syawal ataupun puasa sunnah yang lainnya, seperti misalnya ada kasus orang yang dia punya puasa nazar. Ya, mungkin ada kesempatannya nanti kita bahas ini insya Allah. Ya, dia telah mewajibkan dirinya. Misalnya dia, kalau misalnya saya juara, saya dapat mau puasa 3 hari. Ya, maka ketika dia telah mau menazar seperti ini, nah itu jadi wajib. Ya, maka mengutamakan yang wajib itu lebih utama. Ya, sebelum baru melaksanakan yang sunnah. Ya, karena nanti di hari kiamat, teman-teman sekalian, ya Allah tidak akan menghukum seorang hamba apabila dia tidak melakukan amalan sunnah, tapi dia akan mendapatkan dosa dan akan dihukum. Ya, boleh jadi Allah hukum, boleh jadi Allah ampuni tatkala dia meninggalkan sesuatu yang Allah wajibkan, sesuatu yang Allah wajibkan. Kemudian teman-teman sekalian, adapun puasa sunnah mutlak dalam hal ini yang berdiri sendiri, ya, yang tidak berkaitan dengan bulan Ramadan, kayak puasa Arafah, puasa Asyura, ya, maka ini mungkin ini
Ya, bisa kita niatkan puasa di situ dan mendapatkan dua keutamaan. Nah, dia mengkodok, ya. Kemudian dia mengkodok puasanya pas di puasa Arafah, tanggal Arafah, tanggal Asyura, atau di hari Senin dan hari Kamis. Ya, ini mutlak berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Maka ini bisa digabung niatnya. Niat asalnya itu adalah dia niatkan untuk mengkodok puasanya atau niatkan untuk em, menunaikan nazar puasanya. Ya, namun berkaitan dengan hari-hari, ya puasa mutlak yang berkaitan berdiri sendiri tadi. Ya, hari Arafah, hari Asyura, hari Senin dan hari Kamis, ya maka dia mendapatkan dua keutamaan. Berpuasa di hari itu dan eh, juga menunaikan kewajiban yang dia belum dia belum tunaikan. Adapun berkaitan dengan puasa Syawal, maka dia masih dalam penyempurna atau pengikut dari bulan Ramadan seperti yang kita contohkan seperti sholat Ba'diyah. Ya, habis sholat Isya kita sholat Ba'diyah. Ya, salah satu keutamaannya itu adalah menutupi kekurangan pada saat sholat wajib. Ya, mengikuti kekurangan pada saat sholat wajib. Ya, sehingga teman-teman sekalian, sebagai kesimpulannya, kalau misalnya itu adalah puasa Arafah, puasa Asyura, ya ini puasa mutlak berdiri sendiri, ya maka boleh digabung, bisa digabung dengan kodok. Adapun kalau misalnya berkaitan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka harus disempurnakan bulan Ramadan dahulu, dan juga kodoknya, baru bisa melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal dengan niat tersendiri, tidak bisa digabung dengan niat puasa wajib yang lain. Ya, saya kira demikian teman-teman sekalian. Ya, tentu saja kita utamakan dulu amalan-amalan wajib kita, kemudian kita ikutkan dengan amalan sunnah. Ya, kalau misalnya ada seseorang yang mencukupkan dengan amalan wajib saja, maka itu adalah sudah standar, dan ini pernah ditanyakan oleh sahabat ya yang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa haramtu al-haram, ya walam azid ala zalika syai'a adkhulul jannah. Ya wahai Rasulullah, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu, saya ini sholat 5 waktu, saya berpuasa Ramadan, ya saya menghalalkan apa yang dihalalkan, saya mengharamkan apa yang diharamkan. Kemudian saya tidak tambah dengan sesuatu apapun. Maksudnya dia hanya ingin melaksanakan ibadah-ibadah wajib saja. Dia tidak tambah dengan amalan sunnah yang melengkapinya. Apakah saya bisa masuk surga? Maka kata Nabi alaihi wasallam, "Na'am." Dalam riwayat yang lain, aflaha in sadaq. Ya, dia beruntung kalau dia benar. Maksudnya melakukan amalan wajib saja. Jadi kalau misalnya pertama kita tuntaskan dulu amalan wajib kita, kemudian barulah kita ikutkan dengan amalan sunnah sebagai penyempurna dan pelengkap dari kekurangan dari amalan wajib kita. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.